abang tanya, kenapa abang nggak mau jadi angkatan kemarin bang? Kan di satu rating abang udah banyak kali tuh kan, rapi, jelas, tentara. Muklis bukan siapa striker Dimas Derajat juga kalau nggak salah. Abang kenapa nggak tertarik? Halo teman-teman Skambal 2 TV yang hijau kali. Nah, kali ini adalah hari yang membahagiakan buat kami Skambal 2 TV. Kenapa? Karena bisa ketemu dengan salah seorang pahlawan sepak bola Indonesia. Ini nggak lebay nih, ini nggak lebay dan ini bukan mencoba untuk mengagung-agungkan beliau karena di depannya, tidak. Tapi memang dia berikan prestasi untuk tim nasional Indonesia. 20 anak muda dipanggil oleh Indra Safri, disatukan menjadi tim, kekuatannya luar biasa. Akhirnya kita bisa mengalahkan Vietnam 7-6 adu penalti. Iya, kan di kandang sendiri lagi. Dan pada saat itu akhirnya hegemoni sepak bola, semuanya orang akhirnya berpikir positif. Bagaimana ceritanya ini anak muda ini akhirnya bisa memberikan, kumpulan anak-anak muda ini bisa memberikan sesuatu untuk Indonesia. Dan lebih-lebih lagi Korea Selatan ditaklukkan di Gelora Bung Karno pada saat itu. Skornya 3-2, kita deg-degan, menit-menit terakhir aja lah gol lagi dibuat oleh Korea, kita sempat deg-degan, tapi akhirnya kita bisa mengalahkan Korea pada saat itu 3-2 di Istora Senayan ataupun GBK. Siapakah beliau? Dan satu lagi, dan bahkan sebelum Ronaldo Juventus buat gaya rambut ini apa namanya? Ikat-ikat rambut, dia udah duluan ini. Siapa lagi kalau bukan Polo Sitanggang? Siap. Gimana semuanya? Mantap kan? Jadi buat kalian juga para ladies, ketika kami ke rumah Polo Sitanggang nih ada guguk ya, ada guguk peliharaan beliau. Jadi hewan saja disayanginya, apalagi kalian para wanita. Siap. Gimana bang? Udah punya pacar bang? Belum. Belum. Apalagi. Tapi kalau bisa sinamon aja malam-malam kali. Karena kalau nggak salah gaji pemain bola sekarang lagi 25%, Pak. Ya kan? Itu diperhatikan juga ya kan Bang Polo. Gimana bang? Siap bang? Yo. Jadi bang, ini mau nanya sebenarnya bang. Sebenarnya awal karir lah ya bang ya. Mungkin orang sudah tahu sih kalau awal karir abang seorang Polo Sitanggang sendiri. Gitu. Gimana jalan ceritanya abang ternyata tanda kutip terkenalnya itu di Pulau Jawa. Kemudian abang juga, karena abang juga pernah mau masuk AC Milan Academy, aku pencinta AC Milan betul bang. Jadi sempat, jadi nih maunya, jadi nih putra bangsa. Tapi nggak salah cedera pada saat itu bang. Ya. Itu gimana perasaan abang dan kenapa bisa ke AC Milan pada saat itu? Gimana jalan ceritanya bang? Ini buat para Milanisti ya. Iya banyak. Awalnya ke Milan ya memang ada seleksi kan kayak untuk jadi kayak ada di Milan ada festival antar negara lah gitu kan. Jadi setiap negara seleksi antar kota. Tapi ya itu sayangnya nggak jadi berangkat ya karena kesalahan aku juga lah. Jadi waktu setelah latihan sebulan di Bali terus kita istirahat gitu kan, 2 minggu kalau nggak salah, terus pulang ketemu orang tua lah gitu kan, keluarga. Nggak taunya cederanya karena konyol gitu kan. Waktu SMA dulu kan masih sering main futsal sama teman ya itulah. Tapi ya jadi ya sempat ngerasa sedih lah, tapi ya udahlah mau gimana lagi. Jadi cara menaikkannya gimana bang? Karena kan mohon maaf itu langsung ke Itali lagi gitu kan. Tapi gimana? Ya untungnya ada orang tua yang support juga. Terus ya kebetulan masih muda, nggak langsung down gitu lah. Usia berapa kemarin tuh bang? Masih 17 ya? Iya 17-an ya, masih 17. Siap. Jadi kalau menurut abang kenapa sih pada saat itu pelatih, mohon maaf, yang penseleksi itu mengambil seorang Polo Sitanggang? Apa dasarnya kemarin? Kalau menurut abang sendiri? Kalau aku sih kemarin memang lebih ke fisik. Kalau aku waktu kemarin, karena memang semua sih kayak ada penilaian masing-masing. Cuman aku lebih menonjol di fisik gitu lah. Oh gitu ya? Siap. Itu pertanyaan muncul. Cara melatih fisik stamina seorang Polo Sitanggang sendiri gimana sih bang? Ini mungkin buat anak-anak yang mencintai abang gitu kan, walaupun jujur satu komplek udah tahu semua rumah abang bang. Jadi gampang nyarinya. Gimana bang Polo? Ya banyak lah latihan, apalagi sebenarnya kalau masih kayak kelompok umur junior SSB paling enak lah ngelatihnya apa, karena masih fresh semangat, lah gitu bang ya. Fresh juga belum kena racun-racun bahan kimia, ya lebih enak sih. Lebih enak ya. Iya. Siap. Jadi bang, aku mau nanya, gaya rambut berubah-ubah nih bang, ya kan? Sekarang lebih dewasa kayaknya ya kan? Tapi kalau aku pribadi lebih lebih gahar gitu. Abang ketika rambutnya kayak
samurai kayak gitu. Itu filosofinya tuh apa sih bang? Ya, Ada nggak dari- dasarnya? ya, dari samurai juga. Oh, samurai X ya bang ya? Ya, samurai. Tanpa ada tambahan X lain. Gitu, Oh Bang. gitu bang ya? Iya. Awalnya gitu bang Polo. Terus bang, oke lah orang sudah tahu bang di, mohon maaf, klub pertama PSDS di junior. Iya. Kemudian abang seleksi atau diajak nih bang ke mana bang? Ke Mojo, Jember. Jember. Iya. Iya, Jember. Diajak, itu diajak atau bang seleksi ke sana? Diajak karena setelah dari Milan terus ada timnas usia 17, Iya. terus ada kawan yang main di Jember ya udah. Yang 17 sudah sama Pak Indra Sabri juga? Udah dari usia 17. Oh gitu. Kebetulan memang sebelum usia 19 kita udah lama sama-sama. Oh, gitu. Bahkan yang sebelum aku U17 ada yang dari usia 13 udah sama dengan Coach Indra. Tapi bukan abang ya? Ya, bukan saya Oh tapi. gitu. Dan memang lama lah. Tapi bang, abang gini, tadi di awal aku bilang abang itu adalah pahlawan sepak bolanya Indonesia. Abang merasa pahlawan nggak sebenarnya? Hmm, belum sih kalau Belum aku. Ya, Tapi memberikan prestasi iya? iya, tapi aku kenapa aku bilang belum ya karena mungkin yang prestasinya sebenarnya itu kayak di level senior lah kalau Gitu menurut ya. aku. Tapi kan pada saat itu memang bang, kayak Betul. hegemoninya kan gila gitu. Iya, iya. Bahkan mohon maaf kalau kita dengar si Jebret ngomong gitu kan, Lek Valentino Simanjuntak, abang itu udah, mohon maaf kalian itu pada saat tanda kutip usia 19 mainnya sudah seperti Barca lah, segala macem lah gitu. Itu kan jadi beban nggak sebenarnya bang dengan, karena kan mohon maaf pada saat itu, dan mohon maaf saya pada saat itu setelah itu di Brunei antah berantah, Ya. hancur gitu. Ya. Walaupun aku di situ buat Pak Jokowi kalau bisa beliau ini diangkat menjadi duta toleransi Indonesia. Kenapa? Ketika dia membuat gol cannonball yang dia ingatkan adalah teman-temannya yang mohon maaf beragama muslim itu sujud semua gitu. Jadi itulah bahasa Indonesia itu indah. Oke lanjut bang. Ya itu nggak tahu mungkin anti klimaks atau gimana. Tapi ya pada saat itu sebenarnya di Brunei itu pun levelnya di atas kami. Ya, umur 21 Walaupun pada saat ya itu ya. bukan jadi alasan juga Iya, ya, iya. tapi buat kami ya mungkin ada kekecewaan dan sedikit banyak kayak mempengaruhi mental kami sih karena kan nggak percaya aja hasilnya kayak gitu tapi ya Gitulah hasil yang terjadi. itulah yang terjadi. Iya. Wajar sih. Apakah, mohon maaf bang, ini sebenarnya pertanyaan yang kan pada saat itu mohon maaf expose orang abang luar biasa kali kan. Iya. SCTV menyiarkan Iya. pertandingan mohon maaf tanda kutip melawan peserta-peserta liga terus gitu di TV. Apakah itu salah satu kayaknya udah baca permainan tim-tim kita, tim-tim luar? Kalau aku nggak masalah sih mau di media tapi lebih ke lawan Jujopanya. Gitu ya. Kalau mungkin negara-negara lain mereka cari lawan bertanding yang di atas mereka kan. Nah, sementara kami tim PON usia 21 Iya. bukan meremehkan tapi kan ya itu Jelas. bukan udah level kami Di bawah. gitu kan. Jadi mungkin kami ya udah nggak ada beban terus nggak kayak nggak cuman stuck gitu-gitu aja gitu. Kalau aku pribadi ya. Jadi sebenarnya nggak masalah itu ya, Nggak cuman masalah, cuman disesuaikan. Mungkin kalau levelnya yang di atas kami kalah pun tapi kan bisa belajar sesuatu siap. gitu kan. Seperti melawan Barcelona B, Iya, ada Suarez, iya. ada Vermaelen pada saat itu kan yang masih cedera tapi Iya. mereka main. Itu gimana perasaan bang lawan Suarez? Dan Suarez banyak buat gol, kalah 6-0 atau apa saat Iya, tapi kami bangga gitu. Iya, kan. iya, benar-benar. Belajar sesuatu itu sih. Aku lebih ke situ. Kalau tim favorit apa sih bang? Arsenal. Arsenal. Ya. Beda ya. Nggak pernah juara ya. Jangan saja hancur udah. Iya iya. Iya tim terakhir juara ini pada zaman Dennis Bergkamp, Thierry Henry. Selepas itu tidak ada juaranya. Buat Anda menyerang Arsenal. Oh, Topel apa sip ya, wartawan sip itu Arsenal. Ada kawan Anda ternyata. Bang, terus Bang oke, perasaan kalau nggak salah di Spanyol di berapa negara sih kemarin Bang setelah itu juara kayaknya PSSI tanda kutip memberikan kayak hadiah door prize lah bertanding dengan Real Madrid B, dengan apalah kemarin itu dengan Atletico, dengan Valencia atau Sevilla, Valencia ya. Valencia kemudian dengan Barca. Puji syukurnya Barca pada saat itu ada Suarez ya kan yang tendangannya aneh-aneh tapi gol gitu. Rapi Murdianto bingung pada saat aku tengok yang dia aduh pening lah gitu kan. Kalau Abang sendiri ceritanya gimana sih Bang yang Abang dapatkan ketika di Spanyol ini? Lawan tim 4 tim besar Spanyol itu. Yang jelas bangga lah. Nggak pernah kepikiran sih sampai ke sana, tapi ya itu jadi pelajaran berharga buat kita sampai sekarang sih.
ya, pengalaman luar biasa. Kalau untuk ininya sendiri gimana bang? Menurut abang proses mereka kan pasti nggak mau nggak mau kan bukan tanding aja, melihat juga kondisi latihan mereka ditengok nggak bang? Orang abang melihat nggak pada saat itu? Enggak sih. Oh, pernah ngelihat Valencia senior latihan. Ya beda lah, beda kelas, beda jauh Beda beda kita, kelas. tapi ya itulah. Kelasnya di mana sih bedanya bang kalau apa? Ya semua sarana, prasarana jauh sih. Gitu ya. Jadi pemain juga jadi enak Ya, sendiri mainnya gitu ya. ya. Siap-siap. Masuk lapangan Indonesia agak gelombang-gelombang deh. Ya. Jual banyak bola-bola ajaib pak. Tiba-tiba gol aja. Bang, kalau masalah tertarik tadi yang aku sampaikan tadi, selain duta toleransi tadi Pak Jokowi mungkin diperhatikan juga cannonball. Abang sering tendangan-tendangan jarak jauh. Ah, Itu memang latihan, skill atau gimana? Karena kan sering terkejut, tiba-tiba gol aja gitu syuting-syuting. latihan sih, Latihan. latihan. Proses latihan yang abang lakukan apa sih? Mungkin masukan-masukan juga nih buat seluruh dongan-dongan Skambal 2 TV atau adik-adik kami yang ingin seperti beliau membanggakan negara. Ya latihannya rutin lah, pagi sore kadang itu. Karena gimana? Kita nggak tahu kapan itu terjadi, jadi ya Iya. latihan aja. Walaupun kayak kadang sia-sia gitu kan. Latihan sendiri kan kadang jenuh juga. Iya, betul, Bisa, betul. Tapi ya udahlah. Ya akhirnya ada hasilnya, puji Tuhan Gitu ya bang ya. Oh, balik lagi lah bang ke berapa menit lagi tuh kameramen? 2 menit? Oke, masih ada lagi 2 menit. Kita termin berikut ini panjang ini karena selain nyari rumahnya gampang, kami dari kanal tadi bang, orang masuk GPS-nya nggak jelas. Nah, sekali lagi Pak, GPS yang betul Dwika Damanik. Ini bikin malu saya jadi. Bang, banyak orang bilang kan gini, usia 19 ini mengenang masa lalu lah ya bang ya. Usia 19 diagung-agungkan, kemudian jatuh beberapa pemain juga, mohon maaf kayaknya nggak kelihatan. Ada yang mohon maaf tanda kutip, ada yang berkasus gitu kan. Walaupun abang jauh lah, nggak ada lah cerita negatif tentang seorang Polosi Tanggang, tapi ada yang terjatuh kasus kayak gini lah. Kok kasusnya ini ya gitu? Yang lebih ngetren kenapa gitu kan? Kasusnya kan walaupun terlepas benar atau tidak ya bang. Iya. Akhirnya kayaknya habis gitu. Aku nggak tahu, kayak aku suka pemain selain abang juga di tim nasional. Ya, Dinan Xavier pada situ aku suka, tapi nggak salah dia terakhir aku lihat interviewnya ke UGM kuliah atau gimana gitu kan. Itu sebenarnya apa sih bang? Baru siapa Hendra Sandi juga nggak tahu aku kemana lagi itu. Masih konten-konten atau gimana? Masih. Kalau Sandi masih Di- dia udah di Polri kan. Iya. Kalau main bola masih sih. Masih ya. Oh iya, satu kenapa bang nggak mau jadi angkatan kemarin bang? Kan di satu rating abang udah banyak kali tuh kan. Tapi jelas tentara. Muklis bukan, siapa striker Dimas Derajat juga kalau nggak salah. Abang kenapa nggak tertarik? Enggak. Nggak passion ya bang? Ya enggak passion aku sih. Gitu ya. Saya kan lebih aman deh bang. Enggak ada. Boleh bang. Ya, gimana dongan-dongan? Masih ada part kedua dengan Polosi Tanggang. Tentunya di mana? Di channel Si Kambal 2 TV yang hijau kali. Subscribe!